Berlatar belakang di sebuah tempat rongsokan mobil, terlihat para mafia yang baru saja menyelesaikan transaksi narkoba. Namun tanpa mereka sadari, seorang pencuri sebut saja John, ia secara diam-diam menyelinap dan berhasil mengambil uang yang berjumlah ratusan dolar milik para mafia. John pun kemudian berniat untuk segera pergi. Namun yang terjadi, ya, para mafia ternyata mengetahui aksi perampokan yang dilakukan oleh John. Dalam kondisi seperti itu, John sempat kewalahan untuk menghadapi para mafia yang berjumlah jauh lebih banyak. Namun dengan skill dan ide cemerlang yang dimiliki oleh John, akhirnya ia pun berhasil lolos dari kejaran para mafia tersebut. Inilah bukti peluru. John yang berhasil kabur, ia mendapat pesan suara dari temannya yang mengatakan jikalau istilah kata, ia akan menjemput John esok hari di Ravenhill Hangar. John yang mengalami luka dalam pertarungannya, ia menghentikan mobil curiannya dan berniat mencari sesuatu di bagasi untuk mengobati lukanya. Namun yang terjadi, ya, John dikagetkan dengan kemunculan wanita hamil dari dalam bagasi yang langsung menyerangnya. Siapa wanita itu? Diketahui jika wanita itu bernama Mia, istri seorang mafia bernama Tamler yang uangnya baru saja dirampok oleh John. Sempat terjadi perdebatan antara John dan Mia, di mana Mia meminta John untuk tidak meninggalkannya di tempat itu dan menghantarkannya ke sebuah hotel. Pada awalnya John menolak dan sempat memacu mobilnya untuk meninggalkan Mia. Namun karena tak tega dengan kondisi Mia yang sedang hamil, John pun memberhentikan mobilnya dan sepakat untuk mengantarkan Mia pergi ke motel. Scene kemudian beralih ke markas mafia, di mana seorang pria bernama Rahul, ia terlihat sedang diinterogasi mengenai di mana keberadaan Mia dan siapa laki-laki yang telah menculik Mia. Siapa itu Rahul? Rahul adalah anak buah dari Tamler yang membantu Mia untuk kabur. Dalam interogasinya, Rahul mengaku jika ia nggak tahu mengenai siapa laki-laki itu, karena istilah kata jikalau si Rahul ini hanya bertugas untuk membantu Mia kabur. Rahul pun terus dicecar dengan pertanyaan yang sama dan dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya, hingga yang terjadi, dia adalah Tamler, seorang bos mafia kelas kakap yang dikenal kejam dan tidak mengenal rasa ampun. Tamler kemudian mendekat ke arah Rahul dan bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Rahul. Namun lagi-lagi Rahul menjawab dengan jawaban yang sama, karena istilah kata jikalau memang benar si Rahul ini tidak mengetahui apa-apa mengenai laki-laki yang telah menculik Mia. Tamler pun menjawab, ente kadang-kadang, sebelum akhirnya Tamler membunuh Rahul setelah ia mengatakan mengenai lokasi motel yang dituju oleh Mia. Scene kemudian beralih kepada seorang pria bernama Dennis yang merupakan sosok pembunuh bayaran asal Perancis. Dennis mendapat telepon dari Tamler yang memintanya untuk menuju ke sebuah motel yang diduga menjadi lokasi tempat tujuan Mia. Di waktu yang sama, John yang telah sampai di motel, ia menurunkan Mia dan meninggalkannya setelah ia memastikan jikalau si Mia ini telah masuk ke dalam kamar. Dalam perjalanan pulang, John melihat boneka badut milik Mia yang tertinggal. Ia pun memutuskan untuk kembali ke motel dengan maksud untuk mengembalikan boneka itu. Bersamaan dengan itu, Mia mendengar suara pintu kamarnya yang diketuk. Namun saat ia membukanya, tiba-tiba ya, ternyata Dennis telah sampai di motel dan langsung menangkap Mia. Namun tak lama untungnya John datang, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka.
Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi John saat Templar dan anak buahnya juga sampai di tempat tersebut. Mia yang menyadari situasi itu, ia pun menjadikan dirinya tameng untuk melindungi John hingga yang terjadi. Aksi kejar-kejaran itu terhenti di sebuah jurang, di mana dengan susah payah John berhasil menjatuhkan Dennis ke jurang dan berhasil meledakkan mobil milik Templar yang membuat mereka berhasil kabur dari tempat itu. Malam harinya John dan Mia yang telah sampai di kota, mereka mampir ke sebuah klinik untuk mengobati Mia yang terluka. Setelah Mia diperiksa dan diobati, John pun berinisiatif untuk membelikan Mia makanan. Namun sebelum itu, John terlebih dahulu menyembunyikan uang rampokannya ke dalam sebuah laci. Dalam perjalanan menuju minimarket, John mencurigai sebuah mobil yang sepertinya sedang mengintai dirinya. Namun di sini John berpikiran positif dan terus melanjutkan perjalanan. Setelah membeli makanan, John bergegas untuk kembali ke klinik. Namun saat ia telah sampai, John dikejutkan dengan mobil yang tadi mengikutinya yang telah terparkir di depan klinik. Hingga yang terjadi, saat John tersadar, ia sudah dalam kondisi terikat dengan dua orang preman yang ada di depannya. Faktanya, ternyata Templar telah menyuruh semua preman yang ada di kota untuk menangkap John. Si preman yang mengetahui jikalau istilah kata si John telah berhasil merampok uang milik Templar. Ia pun bertanya di mana uang itu. Namun John menolak untuk memberitahu, yang mengakibatkan si dokter tertembak. Melihat kebrutalan sang preman, John pun akhirnya memberitahu lokasi di mana ia menyimpan uang itu. Di saat salah satu preman sedang mengambil uang itu, John memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkan preman yang satunya. Dengan perlahan, John kemudian berusaha mengambil uangnya kembali yang telah diambil dan dibawa kabur oleh sang preman. Sementara itu, Mia yang sedang menunggu John di klinik, ia harus tertangkap oleh anak buah Templar. Faktanya, ternyata preman itu sebelumnya telah memberikan informasi kepada Templar mengenai lokasi keberadaan Mia. Mia pun dimasukkan ke sebuah mobil dan bertemu dengan Templar. Di sana sempat terjadi perdebatan rumah tangga yang cukup rumit antara Mia dan Templar sebelum akhirnya mereka digerebek oleh polisi yang sedang patroli. Pihak polisi meminta anak buah Templar untuk menurunkan senjata. Templar yang mendengarnya, ia pun berusaha menjelaskan jikalau di tempat itu tidak terjadi apa-apa. Ia hanya sedang berdebat dengan istrinya yang sedang hamil. John sendiri yang memantau situasi itu dari kejauhan. Ia pun berusaha memberi kode kepada Mia agar ia melihatnya. Hingga yang terjadi, John dan Mia yang berhasil kabur. Mereka terus dikejar oleh Templar dan anak buahnya, hingga akhirnya mereka sampai di tempat pembuangan bangkai pesawat. Di sana John meminta Mia untuk pergi ke arah barat sekitar 300 meter dan menemui temannya yang akan menjemput. Sementara dengan John, ia akan berusaha melawan Templar dan anak buahnya. Saat Templar dan pasukannya telah sampai, John pun langsung bersembunyi dan berusaha melakukan negosiasi. Namun sayangnya dalam negosiasi itu, Templar menolak dan malah menyadari jika Mia tidak berada di tempat tersebut. Alhasil, Templar pun meminta sebagian pasukannya untuk membunuh John, sementara ia akan mengejar Mia. Dengan rencana dan strategi yang sangat matang, John pun mulai melakukan aksinya, di mana ia mulai menghabisi satu persatu dari anak buah Templar.
Sementara itu, Mia yang telah sampai di lokasi, ia pun berusaha memberi kode kepada teman John agar ia turun dan menjemputnya. Namun sayangnya karena bukan John yang memberi kode, teman John tidak mau menurunkan pesawat dan malah pergi meninggalkan Mia. Hingga yang terjadi, ya, Mia ditangkap oleh Tamler yang berhasil menemukannya. Tamler yang sudah sangat kecewa dengan Mia, ia pun berniat untuk membunuh Mia. Namun tiba-tiba John yang berhasil melumpuhkan anak buah Tamler. Ia pun menantang Tamler untuk berduel dengan tangan kosong. Jikalau istilah kata si Tamler ini benar-benar seorang laki-laki sejati. Di sini Tamler pun mengiyakan hal itu hingga yang terjadi. Setelah kematian dari Tamler, John pun menelpon temannya agar ia turun dan menjemputnya. Namun saat pesawat itu telah sampai, John malah memberikan semua uang rampokan itu kepada Mia dan memintanya untuk segera pergi bersama temannya. Sementara dengan John, ia akan kembali ke markas Tamler dan akan mengambil sisa uang milik Tamler yang sudah tidak terjaga. Dan film pun selesai. Itulah ulasan mengenai film Bukti Peluru yang rilis pada tahun 2022. Bagaimana filmnya menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar ya guys. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.